Assalamualaikum. Hai, sobat belajar. Sekarang kita sudah mencapai di titik kritis. Titik kritis apa? Titik kritis yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini menyebabkan para inovator, para pebisnis itu untuk mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, lebih eco-friendly untuk masa depan yang lebih hijau. Pada kesempatan kali ini, Kak Sarah mau nyebutin nih, nggak satu sih, beberapa dari sekian banyak inovasi-inovasi ramah lingkungan yang sudah diciptakan oleh para inovator-inovator. Yang pertama adalah Lego kayu. Tahu dong pasti teman-teman Lego, mainan yang kita pakai dulu yang masih kita mainin pas masih kecil, yang ditumpuk-tumpuk kita bisa bangun rumah kah, atau kita bisa bikin apa kah, gitu ya. Nah, Lego itu kan kebanyakan dibuat dari plastik ya. Nah, kebetulan ada perusahaan dari Jepang, kalau nggak salah namanya Molutak itu, mereka itu ngebuat, Lego yang terbuat dari kayu bahannya. Ya memang mereka nggak akan setahan lama yang bahan plastik pastinya, tapi ini bisa membantu untuk mengurangi polusi. Jadi dia ini lebih lebih ramah lingkungan lah karena kan dari bahan organik ya, dari kayu. Yang kedua, yang menurut Kak Sarah menarik adalah kulit nanas. Apa nih kulit nanas? Kita lihat dulu ya. Kulit nanas, jadi perusahaan yang berdomisili di Filipina, kita namakan, namanya adalah Pinatex. Nah, Pinatex ini tuh dia bikin kulit sebenarnya, membuat leather yang sintetis, tapi dari bahan yang organik, yaitu dari kulit nanas dan dari daun nanas, dari limbahnya nanas ya. Nah, kulitnya ini nih nanti dibuat jadi sepatu kah, dibuat jadi tas kah, jadi dompet kah, pokoknya jadi ya aksesoris-aksesoris deh. Menurut Kak Sarah ini menarik banget. Nah, tentu saja karena dia dibuat dari, dari nanas, dari bahan organik, ya dia memang nggak akan setahan yang bahan sintetis ya, tapi lagi-lagi worth it menurut Kak Sarah, karena dia tidak akan menambah polusi, dia bisa, mengurangi justru, dia bisa menanggulangi lah dari sekian banyak polusi yang ada. Nah, berikutnya yang menurut Kak Sarah menarik lagi, perhiasan asap. Apa nih? Nah, perhiasan asap. Nah, jadi penemu dari Belanda, namanya Roosgaard, dia itu membuat ini nih, gedung. Gedung ini berfungsi untuk menghisap asap. Jadi nanti asap tuh dihisap masuk ke dalam si gedung ini, kemudian dia akan dipadatkan. Dari gas berubah menjadi padat, dipadatkan sehingga nanti si padatan dari, asapnya ini, itu bisa dijadikan menjadi perhiasan. Jadi cincin, jadi kalung, jadi gelang, dan semacamnya. Menarik ya? Nah ini nih, bentuknya nih, si cincin Rose Guard. Namanya smoke. Smoke itu kan bahasa Inggris artinya kabut, asap ya. Smoke ring, SMOG. Oke. Berikutnya, yang gak kalah menariknya adalah water box. Kita tahu ya kalau di gurun pasir kayak di Arab itu susah lah ya untuk nanam tanaman kecuali kaktus. Waterbox ini ada perusahaan yang namanya Growasis. Dia menciptakan sebuah produk yang dinamakan sebagai waterbox nih, Bisa di zoom. Nih, jadi dia pot yang terbuat dari bahan organik, yang mana jadi tanaman-tanaman itu bisa disimpan di sini. Tanaman-tanaman yang biasanya nggak bisa tumbuh di dari tanah berpasir ini nih. Biasanya kan di tanah yang lebih lembab. Nah, si waterbox-nya ini, dia itu karena terbuat dari bahan organik, jadi dia, tidak perlu diairin sebanyak itu, tidak perlu diberi air sebanyak yang kalau misalnya, kita tanam biasa, dan dia bisa tahan untuk di cuaca-cuaca yang ekstrim, contohnya kayak di gurun pasir. Jadi sehingga, ya gurun pasir ada kesempatan lah untuk jadi hijau, untuk tumbuhlah pohon-pohon, gitu. Yang terakhir yang menurut Kak Sarah menarik juga adalah makan air. Air kan diminum Kak, kok dimakan? Nah, ada perusahaan yang bernama Uho Water, mereka itu menciptakan, air yang bisa dimakan. Jadi ini air, lihat ya, air kan cairan liquid, tapi dia bisa dipegang kayak gini nih. Kenapa? Karena di antara air ini itu ada selaput yang dibuat dari rumput laut. Selaput rumput laut ini jadi menjaga si airnya dia tetap di dalam, makanya nggak kemana-mana. Nah, cara minumnya atau cara makannya, makan atau minum minumannya. Tinggal masukin ke mulut, hap. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya kenapa sih perusahaan Uho Water ini menciptakan si air yang bisa dimakan ini?
adalah untuk mengurangi sampah plastik. Kita kan bawa botol plastik biar kita bisa minum kemana-mana kan airnya. Nah, sebenarnya dengan Eco Water ini niatnya mereka mau taruh seperti ya kayak di, pinggir-pinggir jalan lah modelnya gitu ya. Jadi orang-orang bisa ngambil langsung tanpa botol plastiknya. Jadi bisa dibawa-bawa airnya, nggak tumpah kemana-mana, tapi tidak menggunakan plastik juga. Jadi nggak nambah-nambahin sampah plastik gitu. Gimana? Menarik kan? Ini cuma sedikit, cuma beberapa dari sekian banyak inovasi-inovasi dari inovasi ramah lingkungan yang menurut Kak Sarah menarik dan tentunya berfungsi dong, ya kan? Nah, gimana? Penasaran nggak? Jangan kemana-mana Sobat Belajar. Setelah ini kita mau membahas mengenai teknologi ramah lingkungan lebih lanjut, lebih dalam lagi. Gimana? Udah siap belajar? Harus siap. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, setelah kita bahas inovasi ramah lingkungan, kita mau bahas ini nih. Pertama-tama, kita bahas tentunya pengertian dan prinsip. Apa sih sebenarnya ramah lingkungan? Maksudnya tuh apa sih Kak ramah lingkungan? Jadi, teknologi ramah lingkungan atau bahasa Jawanya, sustainable technology, green technology, itu merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, teknologi atau produk yang bersumber dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui, bukan yang tidak bisa diperbaharui ya, bukan kayak dari minyak atau besi, tapi ini dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Organik lah ibaratnya. Nah, walaupun nggak organik juga sih, nggak selalu organik juga. Nah, contohnya apa? Contohnya kita lihat dulu di sini. Di aplikasinya ya, di mana aja ya si teknologi ramah lingkungannya ada di mana aja sih? Banyak. Ada di bidang energi, ada di bidang transportasi, ada di bidang lingkungan, dan ada di bidang industri. Kalau untuk yang bidang energi, jadi teknologi ramah lingkungan itu bisa diterapkan pada bidang energi sebagai upaya untuk mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Jadi memang kalau di bidang energi lebih kayak untuk sumber energi alternatif lah, yang untuk menggantikan sumber energi yang tidak bisa diperbarui kayak minyak, kayak gas dan lain-lain. Yang pertama, ada biofuel. Biofuel adalah setiap bahan bakar, baik padatan, cairan, ataupun gas. Karena dari biofuel nih bisa terlahir biosolar, bisa terlahir biogas. Pokoknya jadi biofuel itu setiap bahan bakar, baik dia padatan atau cairan atau gas, yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, bio ya. Biofuel itu dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Nah itu dia. Jadi bisa dari tanaman langsung atau dari limbah-limbah. Gitu. Berarti ini kalau dia dari limbah, ini menerapkan konsep ini ya, recycle. Dari 4R dia menerapkan konsep recycle. Gitu. Berikutnya, sel surya. Ya tadi kasaran alat ya, kalau yang maksudnya sumber daya alam terbaru itu nggak selalu organik. Karena ya sel surya dia nggak termasuk bahan organik, tapi sel surya. Nah kalau kita ngomongin sel surya nih ya, ketika tau lah ya sel surya kan, jadi panel yang mana kita itu bisa menyimpan energi yang kemungkinan yang sebagian besar energi itu bisa kita ubah jadi energi lain, baik listrik atau panas, tapi energi yang tersimpan itu diambil dari foton, dari matahari. Jadi gini cara kerjanya ya, ini gambarnya nih. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, nih ketika cahayanya kena ke panel surya nih, gitu kan. Kita gambar. Jadi ketika si fotonnya ini masuk ke sini nih, kena panel surya. Nah cahayanya itu akan menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Jadi kita sebut ya, jadi elektronnya itu kedorong sama foton. Mental dia keluar dari si jalurnya dia. Nah, itu jadi kita sebut sebagai si emisi elektronnya itu tuh dari komponen panel. Nah, elektron ini kemudian elektron yang terpental yang keluar itu kemudian akan digabungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan listrik. Gitu. Oke, next. Ini malah ngezoom. Berikutnya. Hydropower. Hydropower atau tenaga air itu dia menggunakan energi gerak. Jadi sebenarnya energi kinetik ya dari aliran air untuk menghasilkan listrik.
Ini nih kebanyakan ada kayak di bendungan-bendungan. Jadi kayak ada sungai, kemudian dia di bendung. Nah, ini kita zoom deh. Nih, di bendungan-bendungannya ini itu terdapat banyak kayak kincir, kayak kipas. Jadi ntar si airnya kan ke kipas kan, dia memutar kipasnya, dan kipasnya ini memutar generator. Generatornya menghasilkan listrik gitu. Kalau untuk hydropower tuh kayak gitu. Umumnya ditaruh di sungai, bendungan-bendungan. Gitu ceritanya. Berikutnya ada ocean power. Bedanya apa Kak sama hydropower? Sama-sama dari air sih, memang sama-sama dari air. Cuma kalau ocean power tuh dia tuh lebih kayak apa ya? Dia tuh memanfaatkan energi pasang surutnya air laut gitu untuk menjalankan si kincir yang ada di dalam airnya ini gitu, yang ada di dalam laut. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, bisa Sobat Belajar lihat. Nih. Wow, kegedean. Ya nggak apa-apa lah, ini kincir nih. Ini ditaruh di dasar-dasar laut, nggak dasar banget juga sih, kalau dasar laut banget kita kan nggak bisa nyampe juga ya. Pokoknya ditaruh di dasar-dasar laut, terus ntar karena ada energi pasang surutnya kan laut itu naik turun pasang surut kan. Si energi pasang surutnya itu akan menggerakkan si kincirnya ini nih, gitu. Sehingga nanti dia menghasilkan energi listrik. Wah, bedanya apa ya? Bedanya itu kalau untuk yang hydropower ya dia PLTA ya, jadi pembangkit listrik tenaga air. Kalau ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Apa tuh? Panjang banget singkatannya, tapi ada. Nah, ini sayangnya Indonesia itu kan sebenarnya negara kepulauan ya. Kita dikelilingi oleh lautan. Ini sebetulnya bisa berpotensi besar di negara kita. Sayangnya, dia ini lebih mahal daripada hydropower biasa. Kenapa? Karena kalau ditaruh dalam air laut kan dia, air asin ya, itu bisa meningkatkan, kemungkinan korosi lebih cepat. Jadi si besi-besi ini bisa bisa berkarat lebih cepat gitu loh, sehingga entar jadi takutnya menyebabkan pencemaran air lagi gitu loh. Sampai saat ini kayaknya ini lumayan mahal nih, termasuk, salah satu pembangkit listrik yang paling mahal sehingga nggak semua negara bisa. Tahukah Sarah, yang sampai sekarang masih actively using ini adalah negara Prancis. Yang lain kayaknya belum deh, baru Prancis yang memang udah, established ya untuk yang si ocean power-nya. Kemudian, tahulah wind power, pembangkit listrik tenaga udara. Banyu bukan ya? Pokoknya PLTU nih. Nah, dia itu memanfaatkan energi angin untuk memutar si rotornya nih, untuk memutar si, turbinnya. Nanti si turbinnya kan, muter generator nih, si kincirnya entar berputar dia memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Ini banyak lah ya kita lihat di Belanda tuh. Sebenarnya ini ada 2, kincir wind power ini ada 2, bisa ditaruh di darat, bisa ditaruh di laut, gitu. Jadi selain yang air sebenarnya negara kita tuh enak loh untuk posisi geografisnya dan segala macamnya. Kenapa? Karena kalaupun kita nggak bisa pakai yang ocean power tadi karena masih belum bisa masalah, perawatan bahannya, perawatan alat dan lain-lain, kita bisa pakai ini sebenarnya. Negara kita juga berpotensi besar untuk memanfaatkan, energi angin ya, karena kita punya banyak lautan. Di lautan itu angin berhembus terus gitu. Jadi bisa taruh di laut atau di darat. Kalau untuk yang wind power ini ya. Kemudian berikutnya adalah geothermal. Nih, geothermal adalah, energi geothermal tuh energi yang tersimpan di dalam tanah, di lapisan bumi dan cairan dalam kerak bumi gitu. Jadi dia termal ya, suhu panas sebenarnya. Jadi kalor yang tersimpan di dalam tanah, di bawah tanah gitu. Nih kalau bisa digambar sini nih. Jadi dia ada kayak banyak, kayak ada rangkaian gitu kan. Ini ketika misalnya dia musim dingin, nanti dia pindah nih. Nih dari rumah mereka akan, ngedorong air dingin gitu kan. Entar karena kayak gitu dia ngedorong nih dari bawah si air panasnya naik ke atas. Gitu, sama kayak konsep ini loh, kalau kita masak air, kenapa dia menggelembung kalau udah mateng, karena si airnya itu berputar. Jadi yang dingin, yang udah panas gitu kan, yang udah panas di bawah nih, yang kena api, dia berputar ke atas, gitu. Yang dinginnya muter ke bawah biar kena panas. Terus muter makanya dia menggelembung. Nah sama kayak gini. Jadi yang dinginnya ini turun ke bawah, yang panasnya naik ke atas terus dia, gitu muter terus, gitu. Nah kebalikannya kalau misalnya dia untuk musim panas, ya pendingin jadinya sama, muternya kayak gitu juga sama. Tapi bedanya dia dari yang panas masuk keluarnya yang dingin gitu. Untuk yang geothermal. Yang terakhir ada hydrogen power. Hidrogen itu sebenarnya
Kalau kita bisa dibilang ya, itu senyawa atau muatan, bukan ya muatan, ya senyawa lah ya, yang paling banyak berada di ini, unsur kimia yang paling banyak berada di alam. Hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Hidrogen yang banyak di alam, sayangnya itu bukan dalam bentuk bebas gitu, tapi dia dalam bentuk senyawa. Contohnya hidrogen di H2O mungkin, di NaOH, pokoknya ada H-nya. Si H-nya itu tuh, hidrogen tuh selalu nyambung, selalu ngegandeng unsur lain gitu. Nah, jadi di hidrogen power ini nanti mereka akan ada semacam alatnya, di mana dia bisa misahin si hidrogen dengan si senyawa lainnya, kemudian dijadikan energi listrik, gitu kalau untuk hidrogen power. Ini gambar hydrogen fuel cell ya. Ini hidrogennya masuk sini nih, terus oksigen masuk ke sini, nanti ntar kan H ketemu O jadi air keluar kan, nah tapi ntar hidrogen sama oksigennya tuh bisa ngasilin energi listrik. Begitu. Tadi kita udah bahas mengenai yang bidang energi, kemudian bidang transportasi. Nah, teknologi ramah lingkungan juga bisa diterapkan di bidang transportasi dong, pastinya. Nah, jadi penggunaan teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi itu digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya gitu, dan limbah-limbah juga. Yang pertama, hydrogen vehicle. Jadi dia menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesinnya. Mobil-mobil hidrogen ini ada Toyota udah ngeluarin nih kayaknya, mobil hidrogen. Kemudian solar vehicle. Jadi dia tuh memanfaatkan energi surya, energi matahari ini. Di sini. Dan yang terakhir, electric car. Sebenarnya bukan car doang sih, electric vehicle, karena ada juga motor listrik kan selain mobil listrik. Jadi dia menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai nih di alat penyimpanannya. Jadi baru dia bisa jalan. Jadi dia mobilnya dicas, mobil dan motornya. Oke, kemudian di bidang lingkungan, teknologi ramah lingkungan tuh punya banyak manfaat ya, antara lain untuk pelestarian lingkungan, pencegah banjir, dan memperbaiki wilayah yang tercemar. Nah, contohnya gini, ada biopori, penerapannya di biopori. Tahu nggak biopori apa? Ini gambarnya. Jadi biopori itu adalah sebenarnya dikenal dengan nama lainnya adalah teknologi lubang resapan. Jadi dia kayak ya lubang resapan gitu. Jadi dia fungsinya untuk nampung air juga nih. Jadi kalau musim kemarau kita nggak kehabisan air, kalau musim hujan kita nggak kebanjiran karena si airnya ditampung di dalam sini. Selain itu, dia juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk naruh kompos. Nah, jadi nanti di sini nih sampah-sampah organik masuk kan ke dalam si bioporinya, nanti akan terjadi proses pengkomposan gitu. Jadi kayak all in one lah. Dia bisa nyimpan air, bisa untuk pengkomposan juga. Kemudian ada toilet mengkompos. Nah, ini punya kucing di rumah? Nah, toilet mengkompos tuh kayak gitu. Jadi kita gimana ya, toilet mengkompos itu adalah toilet kering yang dia menggunakan proses proses aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Jadi kayak kucing. Kucing kan kalau pup dia ini ya, dikuburkan. Di sini juga. Jadi ketika kita melakukan proses ekskresi, mengeluarkan hasil ekskresi, baik dalam bentuk tinja kah atau dalam bentuk urin kah, nanti habis itu kita ini timbun pakai pasir, ntar jadi menghasilkan kompos di situ. Makanya disebutnya sebagai toilet pengkompos atau composting toilet. Kemudian ada fitoremediasi. Nah, fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan senyawa pencemar, baik dari itu senyawa organik atau anorganik. Ini sama kayak tadi ya, bioremediasi sama remediasi aja. Jadi dia kayak pembersihan gitu untuk menstabilkan, memindahkan, dan menghancurkan bahan pencemar. Nah, kalau untuk fitoremediasi itu bagusnya pakai di antara lain ya, pakai bunga matahari dan eceng gondok. Gitu. Kemudian terakhir ada pemurnian air. Ini salah satu teknologi ramah lingkungan yang bisa diterapin adalah pemurnian air, yaitu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi. Nih, jadi kayak gini nih, ini air yang kotor, ya kan, dikasih koagulan itu kayak pembeku gitu lah, kayak semacam cairan yang bikin jadi cairan lain itu jadi koagulasi lah, gitu. Nanti dia
ada nih kayak banyak, serpihan-serpihannya mengkoagulasi gitu kan, baru udah kayak gini baru bisa dipisahin tuh. Ini dari air kotor, jadi yang kotorannya tuh dia air kotoran menggumpal sehingga air bersihnya ini belum bersih banget, tapi air yang udah nggak ada gumpalan kotorannya, itu disalurin lagi di sini, difiltrasi, disaring nih. Dari pasir, dari tanah, dari apa segala macam, tumpukan-tumpukannya difiltrasi, masuk sini, didisinfektan. Kalau kalian ingat pencemaran tanah dan pencemaran air, disinfektan itu pakai klorin. Jadi kayak Kak Sarah bilang, klorin itu berguna untuk menghilangkan kayak zat-zat yang berbahaya. Kalau jumlahnya sesuai ya, kalau jumlahnya banyak jadi polutan, bahaya untuk manusia juga. Pokoknya dipakaikan klorin dan segala macam untuk membersihkan, jadi dalam jumlah yang pas lah ya. Baru dia habis itu, airnya baru bisa diminum. Begitu. Kemudian terakhir di bidang industri, ya tentu saja. Di bidang industri adalah biopulping. Jadi biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Jadi biopulping ini proses pelapukannya itu dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. Jadi sampah dari pohon-pohon yang udah mati nanti akan diserap secara alami lagi sama alam gitu. Jadi muter terus tuh secara alami. Oke. Kemudian kita akan belajar mengenai perilaku hemat energi. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Jadi ibaratnya untuk mendukung ini nih ramah lingkungan. Gimana perilaku seperti apa yang ramah lingkungan? Pertama, membudidayakan sepeda dan berjalan kaki. Ya kalau tempatnya dikit aja mah nggak usah dikit-dikit naik motor lah, jalan kaki aja, jalan kaki atau naik sepeda. Kemudian, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. Kan suka tuh kadang-kadang kalau kita nunggu dalam mobil, nyalain aja. Kalau emang lagi nggak digunakan, matiin aja mobilnya. Karena kalau nyalain terus, bisa menghasilkan, limbah, bisa menghasilkan polutan. Kemudian, mematikan lampu saat tidur dan siang hari, tuh jangan lupa ya. Kemudian, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Kenapa? Karena mungkin listrik setrikaan tuh kecil ya. Tapi dia tuh dihitungnya setiap kali kamu nyalain. Taruhlah misalnya dia 200 watt misalnya, kamu nyalain sret gitu, kamu ambil 200, terus kamu matiin gitu kan, kamu nyalain lagi, kamu ambil lagi 200, jadi mahalnya itu tuh justru di pertama kali ngambilnya. Mungkin kamu mikirnya, kita nyalain matiin biar hemat deh gitu kan. Justru jangan, jadi nyalain terus konstan pakai tuh untuk beberapa saat. Jadi dihabisin dulu tuh setrikaannya. Baru deh kalau kayak gitu baru bisa irit, baru ramah lingkungan jadinya. Kemudian menggunakan kendaraan umum. Tentu dengan menggunakan kendaraan umum kita bisa mengurangi polusi karena kita jadinya nggak menambah polusi dari kendaraan kita sendiri toh. Kemudian tidak membuang-buang kertas atau membuang sampah lah pada umumnya ya. Dan yang terakhir adalah hemat air. Oh sama satu lagi lupa. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dengan begitu kita bisa membantu untuk menjadikan gaya hidup kita tuh lebih ramah lingkungan. Lebih eco-friendly. Oke terakhir. Nggak terakhir banget sih tapi ya terakhir lah ya. Kita akan bahas soal. Udah siap? Oke, nomor 1. Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah A. Nuklir, B. Batu bara, C. Matahari, atau D. Minyak bumi. Kasar kasih 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah belum? 8, 9. Duh, oke. Jadi yang paling aman adalah mana jawabannya? Matahari. Nuklir juga sebenarnya dia sumber energi terbarukan. Tapi karena ngomongnya paling aman ya, jadi nuklir itu agak-agak tricky sebetulnya perawatannya dan pengkontrolannya karena salah-salah dikit bisa meleduk. Jadi Chernobyl kita ntar. Tapi nuklir juga salah satu sumber energi alternatif yang sangat-sangat berpotensi. Karena dia cuma butuh sedikit itu bisa menghasilkan banyak energi. Kalau untuk nuklir ya. Oke, berikutnya kalau batu bara minyak bumi jelas lah ya polutan dan dia bukan yang terbarukan. Jadi dia bisa habis lama-lama. Oke, berikutnya. Nomor 2. Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang
merupakan pengertian dari A. Bioteknologi, B. Bioremediasi, C. Teknologi modern, atau D. Teknologi ramah lingkungan. Nah, ini mah gampang. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah? 8, 9. Loh. Nah, oke. Jawabannya udah pasti kelihatan dong bahasan kita kali ini. Teknologi ramah lingkungan. Oke. Berikutnya, soal terakhir. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan, B. Memperhatikan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi, C. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, atau D. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Apa? Yang bukan termasuk prinsip-prinsip teknologi yang menjaga kelestarian alam. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabannya tentu saja yang bukan kan? Ini warna merah, hitam. Merah aja nggak kelihatan. Yang bukan merupakan prinsip teknologi yang menjaga kelestarian lingkungan, ya tentu aja. Nih, menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Ini semuanya itu yang A, B, dan C itu sesuai dengan prinsip teknologi yang menjaga kelestarian lingkungan. Gitu Sobat Belajar. Wah, nggak berasa. Akhirnya kita udah sampai di penghujung sesi. Gimana? Udah ngerti belum mengenai teknologi ramah lingkungan? Ya, semoga apa yang diajarkan bisa memberikan manfaat buat kamu ya. Pokoknya jangan malas belajar, terus belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!